Halo semuanya, selamat bertemu dengan kami kelompok 5 dari mata kuliah Pembiayaan Pembangunan, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional. Kami di sini ingin menjelaskan materi lanjutan dari mata kuliah ini yang berjudul Komponen Penerimaan dalam Mendukung Perencanaan dan Pengelolaan Pembangunan. Dalam video ini akan dijelaskan oleh beberapa teman saya. Yang pertama, ada saya Muhammad Farhan Haidar. Berikutnya ada Ramalia Safitri, ada Rijal Muhammad Sultan, Priscilia Ella Mangesa, Makamal Mahmuda, Ilham Abdurrahman, Ruth Goodlife Tumangor, Adit Triana Hidayatullah, dan Rafli Eka Nugraha. Di dalam materi ini mencakup banyak sekali subbab, diantaranya ada definisi pajak dan retribusi, peran pajak dan retribusi, fungsi pajak dan retribusi, basic pajak dan retribusi, hingga penerimaan hibah. Dalam bab kali ini juga menjelaskan apa saja yang ada dalam komponen penerimaan bagi negara atau daerah. Penerimaan negara atau daerah diambil dari pajak, retribusi, dan hibah. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, di mana pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian definisi pajak menurut para ahli, di mana salah satunya yaitu Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro SH, di mana pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib yang ditarik dari rakyat untuk diberikan kepada negara. Definisi retribusi. Dalam hal ini, kami menggunakan dua sumber untuk perbandingan untuk definisi retribusi. Yang pertama, kami mengambil dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan menurut seorang ahli, yaitu Bapak Mariot Siahan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sedangkan, menurut Bapak Siahan, retribusi daerah merupakan suatu pungutan daerah yakni sebagai suatu pembayaran atas jasa ataupun juga pemberian sebuah izin tertentu yang khusus serta disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah, yakni untuk kepentingan dari orang ataupun juga badan. Dalam hal ini, retribusi merupakan hal timbal balik dari pemberi jasa kepada pengguna jasa, di mana contohnya seperti parkir, di mana ketika kita parkir di suatu tempat, contohnya Indomaret atau Alfamaret, di situ kita akan dikenakan parkir, di mana kita membayarkan sejumlah uang itu untuk membayarkan jasa yang disediakan oleh tempat tersebut. Peran pajak dan retribusi. Peran pajak. Yang pertama adalah menambah pendapatan negara. Pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar. Sumber pajak itu ada banyak, diantaranya dari barang yang kita pakai sehari-hari. Nah, itu biasanya harga belinya sudah termasuk harga pajak. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial. Pajak ini digunakan untuk melakukan pembangunan seperti pembangunan fasilitas umum. Nah, fasilitas umum itu dapat digunakan oleh siapa saja tanpa memandang status sosial. Hal ini menunjukkan tidak adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi perekonomian negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dengan jumlah yang paling besar. Pajak juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi perekonomian karena kontribusinya paling besar. Nah, efisiensi ekonomi itu adalah cara negara memaksimalkan sumber daya dalam ekonomi, misalnya dalam produksi barang atau jasa.
Nah, uang pajak itu dapat digunakan untuk melakukan pengembangan ekonomi, misalnya memberikan subsidi dalam produksi suatu barang. Selanjutnya, peran retribusi. Yang pertama yaitu menambah pendapatan daerah. Nah, bedanya dengan pajak tadi, pajak itu berperan menambah pendapatan negara, sedangkan retribusi ini menambah pendapatan daerah. Nah, retribusi merupakan sumber pendapatan suatu daerah karena di setiap daerah itu pasti banyak terjadi aktivitas ekonomi, mulai dari membangun usaha, memberikan jasa, dan kegiatan ekonomi lainnya. Dan dari aktivitas ekonomi tersebut, diadakan retribusi sebagai imbalan masyarakat kepada pemerintah daerah yang telah memberikan jasa kepada mereka. Yang kedua ada mengatur kegiatan ekonomi. Maksud mengatur kegiatan ekonomi di sini yaitu pemerintah memberikan pelayanan jasa, kemudian masyarakat membayar retribusi kepada pemerintah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Nah, selanjutnya pemerintah mengelola uang yang telah dibayarkan dari masyarakat tersebut, yang kemudian digunakan untuk membayar gaji pegawai atau melakukan pengembangan fasilitas umum atau membeli properti yang dibutuhkan untuk menunjang jasa yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya petugas sampah mengelola sampah pada setiap rumah di suatu komplek. Nah, si petugas sampah tersebut mengambil sampah di setiap rumah yang kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kemudian ada petugas yang meminta bayaran atau retribusi sebagai imbalan pembuangan sampah dari tiap rumah tersebut. Kemudian hasil retribusi tersebut diberikan kepada pemerintah pusat di suatu daerah, dan uang retribusi itu digunakan untuk menggaji petugas sampah, membeli alat pendukung seperti mobil sampah, keranjang sampah, dan lain-lain. Nah, itu contohnya. Dan yang terakhir adalah peran retribusi yaitu menyokong pembangunan daerah dan memeratakan pendapatan masyarakat. Nah, dana retribusi yang masuk ini dapat digunakan untuk melakukan pembangunan fasilitas umum di daerah tersebut atau membayar gaji pekerja seperti contohnya pekerja sampah yang tadi dan pekerja-pekerja yang lain yang telah memberikan jasa kepada masyarakat, ataupun melakukan pengembangan wilayah dan untuk memeratakan pembangunan atau memeratakan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Terdapat 3 fungsi yang sama atau hampir mirip dengan fungsi pajak maupun fungsi retribusi, yaitu fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi. Bedanya kalau di pajak, fungsi mengatur itu berfungsi untuk mengatur pertumbuhan perekonomian negara. Sedangkan retribusi fungsinya untuk mengatur kegiatan perekonomian daerah pada pos-pos tertentu. Misalnya dalam bentuk ekspor impor antar daerah yang ada di negara tersebut. Lalu yang poin kedua yaitu untuk fungsi stabilitas untuk mengatur peredaran uang di masyarakat. Jadi di sini pemerintah fokus untuk mengatur peredaran uang di masyarakat dengan cara mengatur inflasi yang ada di Bank Indonesia. Jadi ketika Bank Indonesia inflasinya naik, maka masyarakat itu akan cenderung menyimpan uangnya. Sedangkan ketika inflasi di Bank Indonesia rendah, maka masyarakat cenderung akan membelanjakannya. Nah, di sini perbedaan fungsi stabilitas di pajak dengan retribusi yaitu kalau di pajak ruang lingkupnya lebih besar, jadi ruang lingkupnya itu dalam satu negara. Tapi kalau retribusi
ruang lingkupnya lebih kecil, jadi dalam suatu daerah saja. Retribusi juga berlaku kayak gitu. Jadi kalau retribusi kan pemerataan pembangunan pendapatan dan masyarakat. Fungsinya untuk agar kesejahteraan masyarakat di negara atau di daerah tersebut tuh meningkat daripada yang sebelumnya. Jadi kriminalitas di daerah atau di negara tersebut tuh bakal turun gitu. Jadi negaranya aman. Nah, fungsi redistribusi juga sama kayak stabilitas. Jadi ruang lingkupnya itu kalau di pajak tuh lebih besar gitu, lebih luas daripada retribusi. Nah, terakhir fungsi anggaran di pajak itu fungsinya untuk melis-list data apa saja sih yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun negaranya. Misalnya untuk menggaji pegawai PNS, terus membayar biaya pemeliharaan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu ada retribusi. Retribusi ini fungsinya untuk sumber pendapatan daerah. Fungsi pendapatan daerah ini untuk mengurangi beban pengeluaran yang dikeluarkan oleh pajak negara. Jadi misalnya, kalau ada sekolah yang harus direnovasi, nah itu tuh biayanya dari retribusi dulu, ditalangin dari retribusi. Baru kalau retribusinya kurang, baru pemerintah pusat membantu pemerintah daerah untuk menyalurkan pajaknya ke daerah gitu. Nah, ini contoh retribusi dan pajak. Jadi di sini ada karcis wisata, karcis retribusi untuk pedagang, terus karcis khusus parkir, dan retribusi. Nah, ini tuh semuanya punya pemerintah. Kalau di luar pemerintah itu masuknya ke pajak. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai basis pajak dan retribusi. Yang pertama yaitu basis pajak. Pajak memiliki basis berupa Undang-Undang 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak maupun pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Basis pajak memiliki arti dasar pengenaan pajak atau biasa disingkat DPP, yaitu istilah yang mengacu pada penggunaan nilai tertentu untuk dasar perhitungan besaran pajak yang harus dipungut atau pajak terutang. Nah, berdasarkan dasar pengenaan pajak inilah, hasil kalinya dengan tarif pajak akan menghasilkan pajak terutang. Basis pajak ini merupakan nilai uang, dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Basis pajak yang pertama yang dibahas yaitu harga jual. Harga jual adalah biasa digunakan untuk penyerahan barang yang terkena pajak. Harga jual ini dapat berupa nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual barang kena pajak. Tetapi harga jual ini belum termasuk PPN atau pajak pertambahan nilai dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Yang termasuk dalam unsur harga jual ini yaitu pengangkutan, asuransi, bantuan teknik, pemeliharaan, dan garansi. Yang kedua adalah penggantian. Penggantian yang dimaksud dengan penggantian adalah nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak.
Tetapi nilai penggantian ini juga belum termasuk PPN atau pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN serta potongan harga yang dituliskan pada faktur pajak. Yang ketiga adalah nilai impor. Nilai impor merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan biaya masuk. Nilai ini ditambah pungutan yang dikenakan sesuai Undang-Undang Pabean. Nilai ini juga belum termasuk PPN. Jadi untuk menghitung PPN-nya yaitu 10% dikali nilai impornya. Yang keempat adalah nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai nilai uang atas semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ini juga belum termasuk PPN. Jadi untuk menghitung PPN-nya yaitu 0% dikali total ekspornya. Yang kelima adalah nilai lain. Nilai lain ini adalah nilai yang menjadi nilai uang yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nilai ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567 KMK tahun 2000. Contoh dari jenis nilai lain ini adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor, atau misalnya presentasi tertentu dari harga jual, tagihan, atau suatu imbalan. Pembahasan selanjutnya adalah basis retribusi. Pada dasarnya, basis pajak dan retribusi ini memiliki basis yang sama, yaitu pajak Undang-Undang 1945. Namun, retribusi berada di bawah payung hukum yang berbeda dengan pajak, karena retribusi ini diatur oleh pejabat negara yang lebih rendah. Retribusi ini diatur berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan daerah terkait. Basis ataupun dasar pengenaan pungutan retribusi ini adalah penggunaan fasilitas seperti jasa tertentu dari pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau suatu badan. Misalnya, pembuatan akte catatan sipil. Dulu pembuatan akte catatan sipil tidak dipungut biaya, akan tetapi sekarang tidak lagi. Nah, dulu itu jasa untuk pembuatan catatan sipil ini diberikan kepada orang pribadi atau suatu badan yang telah memberikan jasanya, yang diberikan oleh peraturan daerah terkait ataupun pemerintah. Jenis-jenis pajak dan distribusi. Pajak pusat. Yang pertama adalah pajak penghasilan PPH, yaitu pajak ini dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak pertama nilai atau PPN. Pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan status pengusaha kena pajak. Selanjutnya pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, yaitu merupakan pajak yang dikenakan selain pajak pertambahan nilai untuk penjualan barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah. Bea materai. Pajak atas dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak. Dan yang terakhir PPB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, yaitu pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bumi atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak daerah. Yang pertama, pajak restoran, yaitu menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak hiburan. Pajak atas penyelenggaraan hiburan meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian dinikmati dengan dipungut biaya. Selanjutnya, pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalan umum. BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Keberadaan BPHTB dikenakan pada pribadi atau badan karena diperoleh hak atas tanah dan atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh pribadi atau badan. Dan yang terakhir, PBB Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh seorang pribadi atau badan, kecuali kawasan digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Jenis-jenis distribusi. Jasa umum. Yang pertama, distribusi pelayanan kesehatan. Yang kedua, distribusi persampahan atau kebersihan. Yang ketiga, distribusi KTP dan akte capil.
Keempat, distribusi pemakaman dan pengabuan mayat. 5. Distribusi parkir di tepi jalan umum. 6. Distribusi pelayanan pasar. Dan yang 7, distribusi pengujian kendaraan bermotor. Jasa usaha. Yang pertama yaitu distribusi pemakaian kekayaan daerah. Kedua, distribusi pasar, grosir atau pertokoan. Ketiga, distribusi tempat pelelangan. Keempat, distribusi terminal. Kelima, distribusi tempat khusus parkir. 6. Distribusi tempat penginapan atau pesang lahan atau villa. Dan yang ketujuh, distribusi rumah potong hewan. Selanjutnya, perizinan tertentu. Yang pertama, izin tempat penjualan minuman beralkohol. Kedua, distribusi izin mendirikan bangunan. Ketiga, distribusi izin gangguan. Keempat, distribusi izin proyek. Kelima, distribusi izin usaha perikanan. Dan keenam, distribusi perpanjangan IMTA. Oke, sekarang kita masuk ke struktur tarif pajak dan retribusi daerah. Yang pertama akan kita bahas adalah struktur tarif pajak. Nah, secara struktural, tarif pajak di Indonesia ini dibagi menjadi 4 jenis. Antara lain adalah pertama ada tarif progresif, kedua ada tarif degresif, ketiga tarif proporsional, keempat ada tarif tetap atau regresif. Nah, kita akan membahas keempat tarif tersebut satu persatu. Pertama ada tarif progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentasenya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Nah, di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini ditetapkan untuk pajak penghasilan PPh wajib pajak orang pribadi. Seperti contohnya, ada lapisan penghasilan kena pajak PKP sampai 50 juta. Tarif pajaknya 5%. Nah, lalu ada lapisan selanjutnya yaitu PKP lebih dari 50 sampai 250 juta. Tarif pajaknya naik menjadi 15%. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa tarif progresif ini adalah tarif yang pungutannya atau tarif persentasenya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Jadi ketika pendapatan Anda meningkat dan Anda masuk ke lapisan yang lebih tinggi, maka tarif pajaknya pun akan lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada tarif degresif. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil, melainkan bisa jadi lebih besar, karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Lalu yang ketiga ada tarif proporsional. Tarif proporsional ini merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah PBB atau pajak bumi bangunan sebesar 0,5% dari berapapun objek pajaknya. Lalu ada yang terakhir tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau tarif pajak regresif ini adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Jadi tarif tetap ini juga bisa diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan. Seperti contohnya, bea materai dengan nilai atau nominal sebesar 3.000 sampai 6.000 rupiah. Oke, setelah tadi kita membahas tentang struktur tarif pajak, sekarang kita akan membahas tentang struktur tarif retribusi daerah. Struktur tarif retribusi daerah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, Bab 7, Pasal 7 sampai 9, yang isinya sebagai berikut. Nah, saya tidak akan membacakan isi pasalnya satu persatu. Kalian bisa pause videonya lalu baca satu persatu dengan teliti.
Namun, pada intinya adalah penerapan tarif retribusi daerah ini diserahkan seluruhnya pada daerah dan disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Juga pada prakteknya harus memperhatikan kemampuan masyarakat dan menjunjung tinggi aspek keadilan. Prinsip-prinsip pengenaan pajak dan retribusi. Yang pertama, ada prinsip pengenaan pajak. Dalam mendukung kelancaran sistem pemungutan pajak agar berjalan secara efektif, terdapat 4 prinsip pajak yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Di bawah ini adalah 4 prinsip dalam pemungutan pajak. Nomor 1, ada prinsip keadilan. Dalam pemungutan pajak, prinsip keadilan terbagi menjadi 2, yaitu keadilan vertikal maupun keadilan horizontal. Dalam pemungutan pajak, 2 keadilan tersebut harus dipenuhi. Keadilan horizontal yaitu pembayar pajak dengan kondisi sama atau sejajar akan dikenai beban pajak yang sama juga. Sementara keadilan vertikal yaitu ketika pembayar pajak dengan jumlah penghasilan lebih besar akan menanggung beban pajak yang lebih besar dibanding pembayar pajak dengan penghasilan kecil. Intinya, pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu wajib pajak. Yang kedua ini adalah prinsip kepastian. Dalam pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan terdapat kepastian serta jaminan hukum. Prinsip ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak mengenai objek pengenaan pajak, besaran pajak atau dasar pengenaan pajak, serta segala tata cara dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Intinya, dalam pemungutan pajak harus jelas dan pasti, sehingga dipahami atau dimengerti oleh wajib pajak, agar mudah dalam perhitungan dan administrasinya. Yang ketiga, ada prinsip kecocokan atau kelayakan. Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak, serta hendaknya sejalan dengan sistem self-assessment. Artinya, pemerintah mengutamakan serta memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak, sehingga orang yang dikenai pajak akan senang hati dan tulus memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya. Untuk yang terakhir, prinsip ekonomi. Pada saat menetapkan dan pemungutan pajak, harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan harus profesional. Pemerintah akan menerapkan sistem perpajakan yang efektif dan efisien, seperti biaya pemungutan pajak yang rendah. Jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih tinggi dari beban pajak yang ditentukan. Untuk bagian ini, saya akan membahas tentang prinsip pengenaan retribusi. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi dibedakan berdasarkan golongan retribusi, yaitu retribusi umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Penggolongan tersebut didasarkan pada jenis pelayanan dan perizinan. Pelayanan daerah dapat berupa pelayanan umum, yaitu pelayanan yang konsumsinya memberikan manfaat secara individu dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Untuk pelayanan yang bersifat privat berupa pelayanan yang ketersediaannya sangat terbatas, yaitu oleh pihak swasta atau jasa umum. Di bawah ini adalah 3 prinsip pengenaan retribusi. Yang pertama, ada tarif retribusi jasa umum. Ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, serta biaya modal. Nah, untuk tarif retribusi yang kedua yaitu tarif retribusi jasa usaha. Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak ialah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Untuk yang terakhir ini yaitu tarif retribusi perizinan tertentu.
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perizinan tersebut. Penerimaan hibah. Penerimaan hibah merupakan suatu penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa maupun surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah. Pemberi hibah ini dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hibah dapat bermanfaat secara langsung bagi pemerintah pusat untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. Selain itu juga, hibah dapat diteruskan kepada pemerintah daerah, badan usaha milik negara, maupun badan usaha milik daerah. Kemudian, ada klasifikasi hibah yang dibedakan menjadi 3 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya, yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hibah uang, yang terdiri dari uang tunai dan uang untuk membiayai kegiatan. Hibah uang tunai merupakan hibah yang diterima oleh pemerintah dalam bentuk uang tunai yang disetorkan langsung ke rekening kas umum negara atau rekening yang ditentukan oleh menteri sebagai bagian dari penerimaan APBN. Hibah uang untuk membiayai kegiatan merupakan hibah yang diterima oleh pemerintah dalam bentuk uang untuk membiayai segala kegiatan dan dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang kedua, hibah barang atau jasa. Hibah ini merupakan hibah yang diterima oleh pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang atau jasa untuk dicatat dalam laporan keuangan pemerintahan pusat. Yang terakhir yaitu hibah surat berharga. Hibah ini merupakan hibah yang diterima oleh pemerintah dalam bentuk surat berharga yang dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh pemberi hibah dan pemerintah untuk dicatat di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Klasifikasi hibah yang kedua yaitu berdasarkan mekanisme pencairannya yang terbagi menjadi 2, yaitu hibah terencana dan hibah langsung. Hibah terencana merupakan hibah yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui mekanisme perencanaan. Sedangkan hibah langsung merupakan hibah yang dilaksanakan oleh pemerintah secara langsung dan tanpa melalui mekanisme perencanaan. Kemudian, klasifikasi hibah yang ketiga yaitu berdasarkan sumbernya yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu hibah dalam negeri dan yang kedua hibah dari luar negeri. Hibah yang bersumber dari dalam negeri merupakan hibah yang diterima oleh pemerintah yang berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga dan perusahaan di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan hibah yang bersumber dari luar negeri merupakan hibah yang diterima oleh pemerintah yang berasal dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga keuangan asing, maupun lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada 4 bagian hibah. Yang pertama yaitu perjanjian hibah. Perjanjian hibah ditandatangani oleh menteri atau pejabat yang diberi kuasa. Di dalam perjanjian hibah ini terdapat jumlah, peruntukan, ketentuan, dan persyaratan hibah. Kemudian, menteri menyampaikan salinan perjanjian hibah ini kepada ketua badan pemeriksa keuangan dan pimpinan instansi terkait lainnya. Yang kedua yaitu penerusan hibah. Penerusan hibah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang diterus hibahkan atau dipinjamkan kepada pemerintah daerah atau badan usaha milik negara diatur dalam perjanjian hibah yang ditandatangani oleh menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan gubernur atau wali kota. Yang ketiga yaitu perencanaan hibah. Perencanaan hibah merupakan perencanaan pemanfaatan hibah yang disusun oleh pemerintah yang mengarah kepada kebijakan, strategi, dan pemanfaatan hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan berpedoman pada RPJM. Yang terakhir yaitu penganggaran dan pelaksanaan hibah. Penganggaran dan pelaksanaan hibah dilakukan melalui kementerian atau lembaga yang diberi kuasa. Penganggaran dan pelaksanaan hibah ini tidak dapat dilakukan secara langsung, harus melalui dokumen pelaksanaan hibah
yang diusulkan oleh kementerian atau lembaga kepada menteri. Tetapi, dalam keadaan darurat, hibah dalam bentuk uang untuk membiayai suatu kegiatan dapat dilakukan secara langsung dengan penerbitan dokumen, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan hibah.